Kenalkan, nama saya Rehan Dipa. Saya di sini berkecimpung di bisnis alat olahraga kebetulan ya. Apa sih yang sedang Bapak rintis saat ini? Kalau untuk saat ini saya merintis di usaha alat olahraga seperti ada bola, marker, dan apa itu namanya matras ya. Kalau tidak jauh selanjutnya kayak seperti ini. Ini tuh berfungsi kayak untuk melatih, kalau di olahraga tuh namanya akselerasi atau kecepatan ya. Ini fungsinya banyak, bisa untuk daya tahan, akselerasi, kecepatan. Ini contohnya pakai ini. Dan tidak jauh pasti saya di sini menjual bola ya. Bola untuk kebetulan ini ada bola sepak bola ya. Bola sepak bola ini saya ambil di bisnis saya karena akhir-akhir ini di bulan-bulan ini kebanyakan masyarakat terutama kalangan muda berkecimpung di dunia olahraga yaitu sepak bola. Apalagi di Indonesia sedang marak-maraknya diselenggarakan event turnamen Piala Dunia U17. Yang selanjutnya ada matras. Contohnya seperti ini ya. Matras ini tuh berguna untuk kalian yang mau olahraga, misalkan yoga, sit up, push up. Nah, biar meminimalisir cedera kepada tubuh kalian, biasanya menggunakan matras ini ya. Kurang lebih seperti ini bentuknya, oke. Mengapa Bapak memilih bidang bergerak usaha ini? Kalau ditanya untuk mengapa sih, karena pertama ya, saya di olahraga itu fashionnya tuh saya kebetulan di futsal, dan kebetulan juga saya kuliah jurusan olahraga, tetapi di pendidikannya. Jadi saya mengambil jurusan pendidikan olahraga, kesehatan, dan rekreasi. Nah, untuk misalkan sebenarnya seharusnya saya tuh ujungnya jadi guru ya sebenarnya, tapi alangkah baiknya kita mencari peluang di bidang lain, yaitu dengan berbisnis, tapi tidak jauh dari bidang saya, yaitu olahraga. Seperti yang tadi saya menjual alat olahraga, ada bola, marker, dan matras, yang bertujuan ya saya ingin meningkatkan pendapatan saya, income saya. Di sisi lain, saya pun tidak lupa pekerjaan saya sebagai guru. Di selang-selang itu, saya berbisnis di alat olahraga. Siapa aja sih target pasar utama dari produk atau layanan tersebut? Kalau target pasti terutama yang pertama itu atlet-atlet olahraga, atlet sepak bola, atlet renang, atlet voli, banyak sekali. Tetapi tidak semua atlet pun akan senantiasa terus-menerus di bidang olahraga. Nah, maka dari itu atlet itu membutuhkan generasi. Nah, yang dimana generasi itu terlahir dari masyarakat yang biasa saja. Nah, untuk targetnya yang pertama itu ke atlet, opsionalnya ke masyarakat atau kalangan muda. Kenapa kalangan muda? Karena kalangan muda yang biasanya beraktivitas lebih, selain daripada mereka bekerja, sekolah, pasti mereka meluangkan waktunya dengan berolahraga. Contoh di akhir pekan ada dari futsal, ada main bola, ada badminton. Nah, makanya kenapa saya memilih kalangan anak muda tuh? Soalnya anak muda yang pertama stamina-nya masih kuat, pemikirannya masih luas, dan keinginannya masih tinggi. Nah, itu target saya. Kapan Bapak mulai meluncurkan usaha ini? Untuk meluncurkan sebenarnya saya sudah siap beberapa hari lagi. Cuman masih ada beberapa faktor yang perlu masih saya siapkan, karena untuk berbisnis tuh kita tidak bisa main-main saja. Soalnya banyak faktor-faktor seperti perencanaan, terus pengolahan, dan tujuan pemasarannya kemana. Nah, untuk saat ini saya dalam masih tahap perencanaan. Jadi saya sudah terkonsep untuk sebagai bagaimana, tujuannya sudah terpikirkan bagaimana. Kalaupun memang tujuan saya tidak tertuju pada rencana saya sebelumnya, maka saya harus ada rencana opsional. Misalkan ada tujuan A tidak tercapai, maka ada tujuan B, seperti itu. Nah, untuk saat ini saya masih dalam tahap perencanaan. Semoga saja, minta doanya juga dari mbaknya untuk segera meluncurkan usaha saya ini. Di mana sih lokasi yang akan nanti beroperasi? Nah, itu kendalanya yang kedua sebenarnya. Masalahnya masalah lokasi. Saat ini lokasi belum bisa saya berikan jelasnya di mana dan persisnya di mana. Soalnya
awalnya tuh saya ingin bermain dulu di bidang online, soalnya yang pertama saya merintis gitu ya, merintis belum ada tempat, belum ada alat-alat sebagaimanapun. Nah maka dari itu saya ingin mencoba dulu dari yang tidak menggunakan tempat, maksudnya nggak buka toko dulu lah gitu ya, nggak buka toko. Jadi saya buka dulu di online shop, seperti adalah banyak-banyak di platform. Jadi saya ingin mencoba dulu online agar ketika misalkan si bisnis ini alhamdulillahnya berjalan baik dan lancar, saya bisa mengembangkannya dan membuka toko atau offline store di beberapa tempat yang strategis yang menurut saya itu bisa meningkatkan income terhadap diri saya gitu, dan usaha saya. Lalu yang terakhir, bagaimana strategi pemasaran yang akan Bapak luncurkan? Menarik nih. Kalau misalkan berbicara strategi pemasaran tuh, yang saya pertama pikirkan di bidang usaha saya ini, saya akan menarik beberapa atlet-atlet ternama gitu. Seperti kalau di sepak bola ada yang terkenal tuh kayak Messi, Ronaldo kayak gitu kan. Tapi kalau berbicara ke situ terlalu jauh ya. Tapi saya ingin dimana saya ingin meningkatkan bisnis saya, dan dimana atlet-atlet di daerah kita sendiri pun ikut naik. Contoh ada di daerah rumah saya atlet futsal namanya Ari Bako gitu. Kebetulan dia juga di bidang atlet futsal, teman saya dulu sering latihan bareng. Nah, makanya dari itu saya ingin menarik dia. Kebetulan sekarang tuh bermain di Liga 1 Futsal Indonesia. Kalau Mbak belum tahu ya, saya ceritahu dulu. Nah, saya ingin menarik dia untuk menjadi apa namanya? Brand ambassador. Brand ambassador di produk saya, agar si orang-orang atau misalkan si masyarakat yang tadinya awam tidak tahu tentang olahraga jadi tahu karena ada sosok Ari Bako. Jadi Ari Bako tuh dia tuh menjadi penarik untuk brand saya, agar brand saya menjadi naik, dan insya Allah atlet daerah kita pun ikut naik namanya. Terus itu strategi saya untuk pemasarannya. Pertama-tama saya sekalian pengenalan juga kan, ini baru usaha-usaha baru, untuk menariknya dengan cara menarik atlet-atlet terkenal masuk ke produk, jadi brand ambassador seperti itu. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Senang bisa berbicara dengan Bapak. Apa ada pesan-kesan untuk anak-anak muda yang lagi merintis? Kalau pesan-pesan sih belum ada ya, sama-sama merintis juga. Cuman paling titip pesan aja untuk anak-anak muda yang sedang berbisnis, jangan putus semangat, jangan patah semangat juga, peluang masih banyak. Sama mau ngasih tahu juga, ketika kalian sudah di bidang yang benar, saya bukan mengecekkan hati kalian, tetapi carilah pengalaman yang baru karena kita tidak tahu ke depannya kayak gimana. Kalau di lagu tuh ada namanya apa? If you never try, you never know. Nah, kayak gitu kurang lebih lah. harus berani mencoba, guys. Harus berani mencoba kayak gitu lah. Baik, sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.